6, 7, 8. Dance with me in my backyard, boy. Looking super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vinda Rosliani, BP 17230014, jurusan akuntansi. Saya dari kampus STI KBP Padang ingin mempresentasikan tugas 8 seminar akuntansi keuangan dengan tema Socio-Environment Accounting. Judul artikel yang saya ambil pada kali ini yaitu tentang Towards More Accurate and Policy Relevant Footprint Analysis, Tracing Fine-Scale Socio-Environmental Impacts of Production to Consumption. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Penurunan konsumsi barang yang diperdagangkan secara internasional menyebabkan berbagai dampak sosial lingkungan. Metode saat ini yang mengaitkan dampak produksi dengan konsumsi akhir biasanya melacak asal produksi kembali ke tingkat negara. Tidak memiliki resolusi spasial dalam skala yang baik. Hal ini menghambat penghitungan jejak perdagangan dan konsumsi yang akurat, menutupi dan mendistorsi hubungan sebab akibat antara pilihan konsumen dan dampak lingkungan mereka, terutama di negara-negara dengan variabilitas spasial yang besar dalam kondisi sosial lingkungan dan dampak produksi. Di sini saya menyajikan model SEI PCS, informasi eksplisit spesial tentang sistem produksi hingga konsumsi yang memungkinkan penilaian subnasional berskala kecil tentang asal-usul dan dampak sosial lingkungan yang melekat pada komoditas yang diperdagangkan. Geografis perdagangan yang kompleks membuat konsumen semakin sulit melacak barang yang mereka konsumsi sampai ke tempat produksi. Sementara itu, dampak lingkungan yang sedang berlangsung dan dari penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan telah meningkatkan kesadaran akan kebutuhan untuk memahami dan memitigasi dampak ekologi dan sosial yang terkait dengan pilihan konsumsi. Karena dampak ini pada akhirnya ditentukan oleh karakteristik lokasi tertentu tempat barang diproduksi. Informasi yang tepat tentang asal produk tertentu merupakan dasar penting untuk mencapai sistem pasokan sumber daya yang lebih berkelanjutan, mengevaluasi ketergantungan dan mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan konsumsi. Objek penelitian pada artikel ini yaitu di negara Brazil, tempat kedelai dikonsumsi. Baris dalam matriks ini mewakili neraca perdagangan bersih per unit produksi subnasional, yaitu jumlah teoritis dari barang yang diperdagangkan yang harus diproduksi oleh setiap unit produksi subnasional agar negara yang bersangkutan dapat mencukupi diri sendiri dalam barang yang diperdagangkan tersebut. Dan metode yang digunakan pada artikel ini yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian artikel ini dengan mengalihkan 3 matriks yang diperoleh pada langkah sebelumnya. Matriks R dari persamaan diperoleh. Matriks ini menunjukkan konsumsi semua negara atas barang perdagangan yang diproduksi di kawasan subnasional dan diekspor melalui fasilitas perdagangan di negara yang bersangkutan. Namun demikian, untuk mendapatkan gambaran lengkap arus produk dari tempat produksi ke tempat konsumsi, termasuk yang dikonsumsi di dalam negeri dan di negara. Dalam tahap ketiga, barang yang diekspor tiba di suatu negara dari impor pertama, sebagian dialokasikan untuk konsumsi di negara itu, dan sebagian memasukkan kembali perdagangan pasar internasional mengalir, di mana mereka dapat diekspor berturut-turut antara negara dan bahkan diubah menjadi produk baru dalam proses jalur kompleks barang yang diperdagangkan di pasar internasional diwakili oleh matriks B. Negara-negara yang menelusuri konsumsi barang yang diperdagangkan di negara tertentu yang diproduksi di negara lain. Pendekatan utama yang memperoleh matriks tersebut. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya silakan bertanya di bawah kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.